Hari Senin, 22 April 2024, lusa Hakim Konstitusi akan mengumumkan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga apapun hasilnya harus diikuti oleh semua pihak, termasuk lembaga-lembaga penyelenggaraan pemilu. Para hakim MK bekerja sangat keras, siang dan malam, memeriksa semua berkas gugatan perkara PHPU, yang diajukan oleh pasangan Capres, Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Puluhan saksi dan ahli telah didengar dalam sidang yang berlangsung selama 14 hari kerja. Ada fenomena baru dalam sidang PHPU di MK kali ini, yaitu, banyak sekali pihak masyarakat yang mengajukan memo sahabat pengadilan, Amicus Curiae, ke MK. Hingga Kamis, 18 April 2024, tercatat sebanyak 33 berkas dan tampaknya masih bertambah lagi. Namun para hakim MK sudah menetapkan hanya berkas yang diterima hingga Rabu, 17 April 2024, pukul 16 yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Alhasil hanya ada 14 Amicus Curiae yang akan dipertimbangkan majelis hakim, termasuk yang berasal dari Megawati Soekarno Putri. Amicus Curiae dari Megawati sempat diprotes oleh anggota tim hukum TPN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yaitu Oto Hasibuan. Pihaknya menilai Megawati tidak tepat karena dia pihak yang berperkara. Sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, jelas termasuk pihak berperkara karena pasangan 03 Ganjar Mahfud didukung PDI Perjuangan. Namun dalam keterangan terakhir dari MK, tercantum Amicus Curiae dari Megawati termasuk 14 yang dipertimbangkan Hakim Konstitusi. Kita belum bisa membayangkan bagaimana hasil atau putusan para hakim konstitusi, terutama mengenai tuntutan agar mereka mendiskualifikasi pasangan 02 Prabowo Gibran. Pencalonan Gibran dinilai cacat hukum sesuai keputusan Majelis Kehormatan MK mengenai pelanggaran etika berat yang dilakukan Ketua MK waktu itu, Anwar Usman. Dari 9 hakim konstitusi, hanya 8 yang ikut memeriksa PHPU ini. Anwar Usman tidak diperbolehkan memeriksa perkara ini, sesuai keputusan MK yang lalu. Kita meyakini para hakim konstitusi bekerja sangat keras, profesional dan independen dalam memutuskan perkara ini. Mereka jelas tidak akan bersikap sembrono mengingat putusan MK ini akan membawa konsekuensi besar dalam kehidupan bernegara ke depan. Mereka menghadapi ujian, apakah setia mengawal dan menjaga konstitusi atau berkompromi dengan situasi mengingat resiko yang mereka hadapi juga tidak ringan. Patut kiranya kita ketengahkan salah satu usulan yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, BM, 4 perguruan tinggi, yaitu Dewan Mahasiswa Justitia FH Universitas Gadjah Mada, UGM, BMFH Universitas Pajajaran, UNPAD, BMFH Universitas Diponegoro, Undip, dan BMFH Universitas Airlangga, UNAIR. Mereka menyampaikan 4 poin usulan yang bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Yaitu: pertama, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota secara nasional. Kedua, memerintahkan KPU untuk mengadakan ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ketiga, merekomendasikan majelis hakim agar bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif serta kemanfaatan, tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formal yang sempit. Keempat, mengusulkan agar majelis hakim memutuskan perkara PHPU Pilpres berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada para hakim konstitusi yang telah bekerja keras, siang dan malam. Mereka bekerja dengan kerahasiaan tinggi, pulang larut malam, bahkan beberapa orang terpaksa menginap. Ada yang nginap, ada yang enggak. Tapi yang pulang malam, banyak, kata Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono saat ditemui di Gedung 1 MKRI, Jakarta, Kamis. 8 hakim konstitusi akan menetapkan putusannya hingga menit-menit akhir, sebelum dibacakan Senin depan. 8 hakim akan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Bila tidak tercapai mufakat maka otoritasnya akan ditentukan oleh sikap Ketua MK Soehartoyo. Situasi saat ini merupakan ujian besar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Putusan para hakim MK akan sangat menentukan masa depan kehidupan bernegara,
Apakah kita tetap setia pada konstitusi atau berkompromi dengan keadaan? Kita tunggu saja. Namun apapun hasilnya harus kita hormati dan kita terima dengan lapang dada.